Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwah semuanya yang saya hormati, seperti biasa kita mulai kajian ini dengan niat semoga beberapa menit ke depan ini bisa menjadi sebab kita lebih tahu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah wawasan keimanan kita, menambah wawasan kita tentang keislaman, dan bisa menjadi amal ibadah yang dinilai diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja ya, bismillah. Ini kalau ada yang kesempitan, soto kesini. Udah sampai mana? Sunan sholat. Sekarang pasal sunan sholat. Ada nuskoh yang lebih? Nuskoh. Ada nuskoh yang nggak pakai? Nggak? Yang bawa dua syarat sama nuskoh sama matan. Kalau nggak ada nggak apa-apa, karena pakai HP aja. Oke, kita mulai. Bapak sekarang? Sunan sholat. Sunan sholat ya. Siapa yang mau baca? Ustaz Habib. Oh iya, di ini dulu. Yang minggu lalu yang nulis Habib ya. Nah yang minggu ini, yang muhadharah ini, siapa yang mau nulis bikin soal? Oh, Ustaz bagus lah ya dah. Bagus lah. Ya dah. Seperti biasa ya, 7 pertanyaan minimal, kalau bisa 10. Khiyaratnya 3, yaitu jama'a bainal hifdzi wal fahmi wa yakunu mustawa as-su'ubi sahal, mutawassit wa sa'b. Kemudian kalau bisa masalahnya tatbiqiyah ya, tatbiqiyah iftiradiyah ya, seperti itu. Kita mulai baca. Fadhal Ustaz Habib. Fi sunan faslun fi sunanis shalah wa hayatiha. Ya, ini kencangin dulu ya. Faslun fi sunanis salati wa hayatiha. Ya. Wa sunanuha qabla ad-dukhul fiha syai'an. Al-adhan wal iqamah. Ya. Nah, ini al-adhan wal iqamah ya. Al-adhan wal iqamah. Ada yang bertanya nggak tentang adhan dan iqamah? Ada. Fadhal. Kalau sendiri bagaimana? Iya, nah kalau sendiri tetap azan juga. Hukum adzan dan iqamah. Iya. Hukum azan wal iqamah, azan fardu kifayah. Ya, kalau iqamah sunnah. Indah Syafi'i ya. Ala rajih fardu kifayah. Azan itu fardu kifayah. Kalau nggak ada yang azan sama sekali, wah, dosa sekampungnya. Kalau di kuliah Enggak. Kalau kodok, Hah? kalau di kodok sholatnya misalnya. Oh, di kodok. Iya. Nah, ikhtilaf ulama, anak lupa yang roji dalam Syafi'i. Ini yang anak ragu-ragu, tugasnya ke Habib ini ya, untuk kirim ke grup apa yang roji masyru'. Soalnya anak kalau udah nyampe kamar kadang lupa ya, nggak cari-cari ya. Habib cari tadi apa? Kodok. Apa hukumnya Azan, azan? Kalau iqamah sunnah ya. Anda ingat kalau azan, apa hukumnya azan untuk kodok, untuk salat kodok ya. Yang rojih ya. Nah terus tadi apa? Oh ini fardu kifayah sama iqamah. Ada lagi yang tanya? hukum iqamah apa Ustaz? Sunnah? Iqamah sunnah hukumnya. Hah? Sunnah mutlak.
Allahu a'lam. Lah. Tambah lagi Bib. Sunnah apa iqamah hukum rajihnya apa? Ya hukum rajihnya apa ya? Habib ya. Kalau jamaah tapi akhwat semua Ustaz. Jamaah akhwat semua enggak azan, tapi tetap iqamah. Ya, jamaah akhwat semua ya. Apa namanya? Tetap azan, tetap iqamah tapi tanpa azan ya. Seperti itu. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu azan itu ilahnya bukan hanya i'lam. Ya bukan hanya i'lam. Tapi udah izharus sya'air. Izharus sya'air. Makanya yang sendiri aja disunahkan azan. Ya kan kalau sendiri azan kan siapa yang mau dikasih tahu ini udah waktu sholat. Paham ya? Jadi azan itu ilah atau hikmah pertamanya adalah i'lam. Ngasih tahu bahwasanya waktu masuk i'lam bidukhulil waqt. Ya. Kemudian ini anak saking malesnya mensyarah nih mungkin pertanyaannya. Ya baca aja zubatnya. Sunanuha min qablihal adzanu ma' iqamatin walau bi sahha ayaqa syartuhumal wila wa tartibun dhahara. Panjang lah. Jadi masya Allah zubat sama fikih itu beda banget gitu. Zubat sama matan Abi Syuja padahal halamannya nggak beda jauh gitu. Makanya tatkala Imriti itu menazamkan matan Abi Syuja, beliau geger gitu. Kok bisa gitu? Zubat itu cuma 1000 bait. Tapi beda bobotnya itu jauh gitu. Nah, makanya Imam Imriti itu pengen nyamain Zubat. Nah, makanya menazamkan matan Abi Syuja plus syarah sedikit. Ya, paham ya? Nah, jadinya 1400 bait. Jadi namanya apa? Nihayatul Tadrib. Nah, Nihayatul Tadrib itu 1400 bait, tapi secara global enggak sepadat Zubat. Zubat fikihnya doang enggak nyampe 1000. Fikihnya doang. Soalnya awalnya ada tauhid, akhirnya ada tauhid dan usul fikih, akhirnya ada akhlak. Ya, seperti itu. Nah, makanya Zubat sangat worth it sekali untuk dihafal. Ya, baca Zubat 2 jam hatam insyaallah. Kalau mungkin ya. Ya, Masya Allah. Jadi kalau dipilih ngafal Zubat atau ngafal matan Abi Syuja, ya lebih bagus ngafal Zubat dari segi effortnya. Memang ya dari segi pemahamannya lebih susah. Ya karena memang jenjangnya juga lebih di atas matan Abi Syuja. Tapi effortnya nggak beda jauh. Ya, Masya Allah nih. Bayangin di matan Abi Syuja cuma begitu doang. Wa sunanuha qabla dukhuli biha syai'ani al-adzan wal iqamah, gitu doang. Kalau di Zubat dijelasin kan 8 bait. 8 bait kalau di Zubat. Ya, seperti itu. Ya, lanjut. Ada yang nanya lagi azan dan iqamah? Jadi Ayo Ustaz Reza dulu tadi. Kalau akhir waktu masih sunnah azan juga sih. Salat dari akhir waktu. Kalau dia masjid jamaah enggak usah. Kalau dia masjid jamaah macam masjid kampung tuh. Masjid kampung setahu ana enggak usah. Ya. Nah, tapi kalau andaikan enggak di masjid jamaah tetap disunahkan. Jadi misalnya di kuliah syariah ya sekelas baru kelar kuliah jam 2. Nah, apakah kayak gini disunahkan azan? Sunnah. Ya, paham ya. Nah, tapi kalau di masjid jaminya enggak. Ya, jadi mewakili masjid jami itu enggak ya. Kalau dia adzan habis waktu, jadi kalau dia adzan dulu habis waktu nih, dia waktunya cukup buat sholat aja. Berarti sholat aja. Nah, ini sunnah kan? Orang itu namanya waktu darurah. Udah kita jelaskan ya, waktu darurah itu waktu yang pas banget untuk sholat. Nah, yang kayak gini sholat sunnah haram, yang ngobrol-ngobrol kayak pahala begitu yang nggak penting, haram hukumnya. Nah, yang boleh apa? Kebelet, ya, kebelet kencing, kebelet BAB. Ada lagi bab azan dan iqamah ya? Ini Ustaz, tadi azan itu fardhu kifayah untuk jamaah. Pada Fardhu kifayah untuk jamaah.
untuk jamaah. Jamaah. Hukum azan. Hukum Hukum azannya azan. Oh, hukum azan ya fardu kifayah untuk ini kampung, itu kampung. untuk kampung ya. Ikomanya sunnah untuk jamaahnya. Nah, ikomahnya lupa lupa aja ikomahnya nanti ini dulu. Cari dulu sebentar. Ya nanti di ini PR ya, PR. Cuman kalau zohirnya mazhab Syafi'i kayaknya sunnah dah. Sunnah. Nah, tadi yang Anda bilang fardu kifayah itu yang dirojihkan oleh sebagian ulama. Jadi sebagian mazhab Syafi'i pun ada yang bilang azan itu satu kampung sunnah. Paham ya? Jadi yang Anda bilang itu sebagian fikih Syafi'i, sebagian ulama Syafi'iyah bilang fardu kifayah. Nah, tapi kalau zahir mata Nabi Syuja dan Zubat ya hukumnya sunnah. Paham Ustaz ya? Paham. Nah, Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Masya Allah, banyak banget. Jadi kan azan itu fardu kifayah hukumnya. Kenapa dia dimasukkan ke sunnah? Iya, tadi Anda bilang ini sebagian ulama Berarti yang Syafi'iyah. Suja pendapatnya Jadi ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Mata Nabi Syuja bilang sunnah, Zubat juga bilang sunnah. Nah, yang Anda tahu ya, dan itu rojih menurut ahli hadis. Maksudnya sina'ah hadisiyah dan ya idharus syiar juga sih. Idharus syiar ya adilah-adilah yang lain dan juga pendapat mazhab salaf 3 yang lain itu bilang hukumnya fardu kifayah, wajib jadi ya. Ada lagi? Cukup ya, lanjut. Assalamualaikum. Wa dukhul fiha syai'an. Nah, ini namanya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Ya, Masya Allah. Ada yang nanya lagi. Syarah dulu lah. Ya. Enggak, Mas Anas. Sebutin sebatnya. Yang sunnah abad sih. Sunnah ab'ad. Ab'aduha tasyahudun intabtadi. Kencengin. Ab'aduha tasyahudun Sebentar ya. intabtadi. Antum kalau Anas suruh hafid bacain zubat, antum iri nggak? Iri. Iri ya. Siapa yang nggak iri? Iya. Jadi sengaja nyuruh nyebutin zubat. Ya supaya tahu lah alfat-alfatnya zubat, keistimewaannya, redaksinya gimana. Terus juga sebagai motivasi untuk ngafalin ya. Ngafalin. Jangan ngafal zubat untuk capaian ilmu, jangan. Tapi untuk capaian amal. Ya, bukan capaian ilmu tapi capaian amal. Antum ngafal zubat, niat ya Allah, saya ngafal zubat ini supaya sholat saya sah. Saya ngafal zubat ini supaya nikah saya sesuai sunnah dan seterusnya. Jangan ngafal zubat untuk capaian ilmu. Wah, saya ngafal zubat target ilmu seperti biasa lah. Beda kan ya, ikhwah ya, antara dua kondisi ya. Dua niat yang berbeda. Kalau antum niatnya ilmu, ya itu sama kayak ngafal Al-Quran. Ini kapan ya hatamnya 30 juz. Tapi kalau antum ngafal Al-Quran untuk amal, ya artinya ngafal Al-Quran itu udah amal. Nah itu bakalan nggak ada beban. Ya, paham tuh ya? Hafalin zubat untuk ibadah udah, untuk amal, untuk ibadah. Ya seperti itu. Ya zubat ini hanya contoh aja sih. Matan-matan yang lain, Al-Quran, hadis, seperti itu. Ya, betul. Ab'aduha tasyahudun intabtadi. Tasyahudin terjadi. Thumma al-qu'udu wa salatullahi fi. Ya, tumal qu'ud wa salatullahi fi. Ala nabi wa alihi fil akhiri. Ya, ala nabi wa alihi fil akhiri. Thumma al-qunut wa qiyamul qadiri. Ah. Fili tidalisani min subhin wa fi witrin syahri shaum in yantasif. Nah, jadi berapa tuh? 3 bait. 3 bait doang ya. Ab'aduha, sunnah ab'ad itu ada berapa? Ab'aduha tasyahudun. 1 tasyahud awal. Ab'aduha tasyahudun ibtadi yani ibtida, yaitu tasyahud awal. Tumal qu'udu wa salatullahi fi. Tumal qu'udu yaitu duduknya juga sunnah. Jadi kalau sunnah ab'ad, jadi kalau duduk doang tapi nggak baca tasyahud, ya sujud sahwi juga. Oh ya, definisi dulu apa itu sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu adalah sunnah yang muakkadah. Ya, sunnah yang muakkadah. Nah, dan dia kalau ditinggalkan sujud sahwi. Nah, sunnah ab'ad ini kalau di Hanabilah namanya wajib.
Ya namanya wajib. Ya. Tapi wajib indal Hanabilah lebih daripada sunnah ab'ad Syafi'i. Ada yang hayat dibilang wajib sama Hanabilah. Tasbih itu kan sunnah hayat di Syafi'i, tapi di Hanabilah wajib. Ya seperti itu. Itu definisi sunnah ab'ad ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu ada rukun udah jelas ya. Ada syurut udah jelas. Kemudian ada sunnah ab'ad. Ya. Nah kemudian ada sunnah hayat. Paham ya? Ya. Pertama apa tadi? Tasyahud awal. Kemudian apa? Duduknya. Paham ya? Ya. Jadi kok dipisah? Ya karena bisa memang terpisah. Contohnya dia duduk doang tapi nggak baca tasyahud. Nah ini juga maka dia sujud sahwi. Tumal kunutu tumas sholatu ya. Tumal qu'udu ab'aduha tasyahudin tabtadi tumal qu'udu wa sholatullahi fi 'alan nabi. Ya, 'alan nabi. Nah, kemudian sama selawat kepada nabi ya. Selawat kepada nabi tapi di rakaat di tasyahud awal. Tuma qu'udu wa sholatullahi fihi yani fi tasyahudi al-awwal. Jadi apa hukumnya salawat kepada nabi di tasyahud? Sunnah ab'ad kalau dia di tasyahud awal. Kalau di tasyahud akhir jatuhnya rukun. Alhamdulillah. Itu yang rajih. Ya, itu yang rajih dalam mazhab Syafi'i. Tsumma qu'udu wa sholatullahi 'alan nabi wa alihi fil akhiri. Nah, keempat nih berarti. Kalau as-sholatu 'alal as-sholatu 'ala alin nabi di tasyahud akhir itu sunnah ab'ad. Kalau di tasyahud awal itu sunnah hayat. Paham ya? Paham betul. Ulang. Ya. Ya, tasyahud awal. Kedua apa? Qu'ud fihi. Nah, kemudian shalah ala nabi fihi. Ya. Kemudian shalah alal al fi tasyahud akhir fi tasyahud akhir ya. Paham ya? Soalnya as-shalatu alal al fi tasyahudil awal hukumnya sunnah hay'ah. Bahkan ada yang bilang la yusyra. Ya, paham ya? Paham. Nah, kemudian kelima Tsummal qu'ud wa sholatullahi fi 'ala nabi wa alihi fil akhiri. Tsummal qunutu. Kemudian kunut. Nah, kok kita jadi ngaji zubat ya? Tsummal qunutu wa qiyamul qadiri. Kemudian qiyam di dalam kunut. Ya bisa jadi kan qiyam doang bengong kan, nggak baca kunut. Paham ya? Walaupun bengong nggak baca kunut, maka sudah salah. Tsummal qunutu wa qiyamul qadiri fil i'tidal. Nah, udah 6 ini. Ya 6 ini ya di mata Nabi Syuja berapa ya? 2. Ana ngafal mata Nabi Syuja ini dulu kelas 1 kelas 3 SMP tahun 2007. 13 tahun. Umurannya 13 tahun. Mau ujian kan? Ya udah hafalin aja 2 minggu alhamdulillah. Habis itu kenalan sama Zubat enggak di muraja udah ininya. Ya wadaan la liqa abadah mata Nabi. Wadaan tolak tugas talatan. Ya soalnya jadinya buang-buang umur gitu. Ya makanya dunia menghafal itu beda sama dunia memahami. Dunia menghafal itu harus orientasi ente. Orientasi ente mau mutakhasis atau mubtadi atau mutawassit dalam bidang itu. Itu dunia menghafal, harus orientasinya harus jelas. Kalau ente mau jadi takhusus dalam fan tersebut, ente harus hafalin alfiyah. Ya dalam fan tersebut. Ya. Nah, kalau antum ya, cukup udah alfiyah. Jangan misalnya antum mau jadi takhusus dalam ilmu nahwu, ya enggak usah ngafalin jurumiyah, imriti sama alfiyah. Ya dulu anak kayak gitu. SMP ngafal jurumiyah, kelas 1 SMA ngafal imriti, kelas 2 aliyah ngafal alfiyah. Akhirnya yang di murojaah alfiyah doang.
sisanya nggak ana murojaah. Andai kan dari awal ana udah nggak ngafal pun ya nggak apa-apa. Ya maksudnya ana dari awal nggak ngafal jurumiyah sama imriti, ana ngafalnya langsung alfiyah nggak apa-apa. Karena orientasi ana di ilmu nahwu, ana pengen mutakhosis. Ya jadi kalau dalam dunia hafalan jangan ada tikror. Ya jangan ada tikror, paham ya? Kalau dunia memahami, nah tikror bagus, berjenjang, paham ya? Kok sampai ke situ ya? Oh ya, mata Nabi Syuja ada berapa? Wabah ada dukhul syai'an ya. Baca. Wabah ada dukhul. وأدخل فيها شيئا التشهد الأول وكنت في الصبح وفي الوتر في النصف الآخر في شهر رمضان Finis Siftani min syahri Ramadan. Cuman 2 beliau nyebutnya ya. Di mata Nabi Syuja cuman 2. Sebenarnya bisa dibilang 7 sih. Ini kunut subuh sama kunut witir. Paham ya? Kalau yakun nafis kalau nggak salah dah hitungnya 7 kalau nggak salah. Allah alam. Tapi yang masyhurnya 6. Ya tapi 6 maksudnya ini dibagi 2. Ininya dijadiin 1. Fadol, lanjutkan. Nggak apa-apa, Habib lagi. Wahai atuha. وآياتها 15 فصلا Iya. رفع اليدين عند التكبيرة Apa? Sunnah apa? Ada yang tanya? Kiam Oh, qiyam ini ketika kunut dia diri gitu. Ini juga sunnah apa? Ya, jadi tatkala kita kunut, nah dirinya itu sunnah apa yang terpisah. Ya, soalnya memang bisa dipisah. Misalnya qiyam doang. Nah, tapi tanpa kunut. Apakah bisa kunut doang tanpa qiyam? Ya. Kunut tanpa mengangkat tangan nih. Iya. Mengangkat tangan. Nah, angkat tangan sunnah, bukan sunnah apa? Angkat tangannya sunnah ya, bukan sunnah apa ya? Sunnah biasa ya. Ya. Ada lagi. Nah, kunut ini doanya apa aja ya? Dalam mazhab Syafi'i ya biasa sih kalau dalam bab zikir sunnah apa? Soalnya arkan qauliyah, al-arkan al-qauliyah cuma 2. Apa? takbir Fatihah Takbir bukan 2 berarti. Takbir, Al-Fatihah sama tasyahud sama salam. 4 doang berarti ya. Arkan qauliyah sama 4 doang. Itu yang harus itu tertentu. Nah, kalau selainnya itu lafadznya terserah. Ya, antum lagi kunut misalnya, lagi kunut ya. Rabbana atina fid dunya hasanah ya, bebas. Tapi yang masyhur adalah yang terkenal di hadis ya Allahumma hdina fiman hadait dan seterusnya. Riwayat Hasan ya, Pak. Ya. Wahai aku apa nih? Anak sebentar mau izin kamar mandi ya. 3 menit. Atau yang mau tanya sih. Kayaknya insya Allah majelis sekarang ini sunnah hayat kita hatamin 15 ini. Kok bisa nanti ya? Enggak enak SMA. Iya, kata India di kelas ya. Karena lulus SMA itu enggak ketemu adalah anak juga. Iya. Bisa kan? Ada masalah kan? Dia di sana adanya Oh. Soal anak aja lah salah. Gurih. Sambil ngecas nah apa? Nggak fokus. Udah lobet soalnya apa kan?
Polisi termasuk mata awal. Ya, apa lagi? Tapi baca lagi. وهيئتها 15 فصلا. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع ورفع منه. Ya ini jadi 3 berarti ya. Raf'ul yadain ngangkat tangan ketika takbiratul ihram, yang ngangkat ya ngangkatnya kalau dalam mazhab Syafi'i ini ya apa? Jadi telapak tangannya sampai ke pundak ya. Telapak tangannya sampai pundak nih. Nah, ininya sampai ke kuping, sejajarnya. Sejajarnya sampai kuping ya. Ya, ini kan sejajar nih, jarinya sampai ke sejajarnya sampai kuping. Coba Anda mau lihat saat yang stabil coba. Nah, kayak gini, cakep. Nah, ininya kan sejajar sama telapak tangan ya. Sama pundak ya. Telapak tangan sejajar sama pundak. Nah, kalau ujung jari sejajar sama apa? Sama telinga. Ya, seperti itu. Ya, kalau kadang-kadang kan orang malas. Ya, seperti itu. Ada pendapat kedua, ininya yang sejajar sama pundak. Jadi gini. Yang segini. Di dada. Hah? Oh, yang dada gitu. Ya, begini. Ya. Sama. Yang penting ininya sejajar sama ini, kupingnya ini. Yang gini. Oh gitu. Ya, Bukan gini saja. Ya kalau ya intinya ketinggiannya lah, ketinggiannya ya. Yang ada dobitnya itu ketinggiannya. Kalau kemiringannya apa begini, Allah alam nggak tahu. Tapi yang penting sepundak lah. Ya pertengahan lah segini nih. Jadi ini mazhab Syafi'i ya, mazhab Syafi'i begini. Allah, ya paham ya. Jadi ininya sejajar, kalau ini sekuping. Ya kan ada yang segini. Iya betul. Nah ya sebagian ulama ada yang bilang cuman lebih menjamak, lebih bagusnya Abdullah begini, lebih tinggi lagi gitu. Ya paham ya. Jadi pertengahan. Ya tapi yang ya standar lebih bagus ada orang yang begini. Tapi ada nggak yang begini? Ada. Iya. Ada juga. Iya. Mungkin alam anak belum. Begini, Sob. Mungkin mereka menganggap saya jajar dengan telinga itu maksudnya ini. Iya. Allah bisa jadi seperti yang penting dalilnya yang menjamak antara dua-duanya itu. Ya, jadi yang sejajar dengan katif itu telapak tangan, yang sejajar dengan kuping itu ujung jari. Ya. Nah ini ngangkat tangannya 3 tempat ya. Takbiratul ihram, mau ruku sama bangun dari ruku dari antidalnya. Nah, ada dalam mazhab Syafi'i tambah tempat yang keempat, yaitu bangun dari rakaat kedua dari tasyahud awal. Ya, lanjut. ووضع اليمين على الشمال. Nah, wad'ul yamin 'ala shimal. Nah, wad'ul yamin 'ala shimal. Seperti ini, ya. Ya, seperti ini ya. Nah, mazhab Syafi'i itu 'alal ku', ya. 'Alal ku' seperti ini. Mazhab Syafi'i. Nah, sebagian ulama 'ala dhira' begini. Ya. Tapi yang rajih dalam mazhab Syafi'i 'alal ku'. Seperti ini. Ya, bukan 'ala dhira'. Ya. Ya. Nah, kemudian di sini nggak dijelasin. Mana nih, atas pusar apa dada apa bawah pusar? Nah, kalau mazhab Syafi'i asfala sodrin, ya yaitu di bawah dada, di atas perut. Ya. Kalau perutnya ini offset ke depan, nah nyaman jadinya. Ya. Nyaman ya. One pack perutnya one pack nyaman. Diganjel. Ya itulah hikmahnya. Apa namanya? Itulah. Jadi yang roji yang mana? Ini inter mazhab ya, bukan intra mazhab ya, inter mazhab. Yang roji yang mana? Yang roji nggak ada yang roji. Ya,
jadi apakah yang roji di sini, apa sini, apa sini? Ada di sini juga sih. Nah itu, nah kalau ada yang melihat begini, ya agak miring di sini, itu ada ulama Syafi'i yang mengatakan seperti itu. Nah tapi itu di kitab-kitab yang kayaknya kalau nggak salah di Bejuri atau di Iana lah. Pokoknya kalau hafalan agak buram-buram ya, berarti itu pelajaran pesantren ya. Jujur Ustaz, dulu itu Bejuri itu Bejuri ya, bukan Fathul Qorib ya. Bejuri itu hafal jilidnya dan hafal halamannya, tapi bukan halaman dari awal jilid, halaman dari awal bab. Misalnya gini, ditanya masalah apa? Oh, itu jilid 2 ya, bab sholat ya, halaman sekian dari bab sholat tersebut. Dulu Bejuri itu ya, pas keterima di Jamiah Islamiyah ada udara. Tapi walaupun gitu alhamdulillah dari semester 2 ya, alhamdulillah ada majelis lah fikih Syafi'i ya, dari tahun 2013 berarti. Dari tahun 2013 sampai sekarang nggak putus ngajar fikih Syafi'i. Tapi berhubung ngajar fikih Syafi'inya matan Abi Syuja, yang dasar-dasar, yang dalam-dalamnya hilang gitu. Jadi makanya ini sisanya ini. Sisanya udah jelas. Ya gitu, makanya kata ulama apa? Kata ulama, jangan jadi qol, jangan berfatwa. Ya, jangan berfatwa, kata lupa Ibnu Atiyah atau siapa gitu, lupa. Jangan kalian berfatwa atau ngajar fikih ya, dan ente udah 8 bulan nggak murojaah masalah tersebut. Ya paham ya. Jadi ente mau ngajar matan Nabi Syuja misalnya, ente murojaahnya terakhir belajar 2 tahun yang lalu misalnya, wah jangan ngajar, kudu murojaah lagi ya, kata beliau maksimal 8 bulan ya, seperti itu ya. Apalagi kalau pas belajarnya nggak mungkin ya seperti itu ya, bahaya, bisa sesat menyesatkan ya. Tadi sampai mana dah? Wadul yamini 'ala shimali. Oh iya, nah yang roji yang mana? Yang roji nggak ada yang roji ya, yang roji, dan itulah yang dirojikan oleh banyak ulama, yaitu tidak ada yang roji. Kalau intermazhab ya, intermazhab nggak ada yang roji secara dalil, tapi tetap ada aqwa dalil ya. Aqwa dalil itu ala sadr, tapi dhaif ya, padahal riwayat Ibnu Khuzaimah ya. Di situ ada Ismail bin Mu'ammil atau bin Mu'ammal, maaf, Ismail bin Mu'ammal. Nah itu dhaif. Jadi jawabannya apa? Nggak ada dalil yang sahih dalam masalah ngeletakinnya ya, seperti itu ya. Kan kalau dalam bab ibadah jangan pakai hadis dhaif ya. Cuman berhubung nggak ada yang sahih, makanya ulama pakai. Nah tapi tetap nggak ada yang roji karena masing-masing dhaif. Paham ya? Ya. Banyak mazhab lain nggak nyimpen gitu. Oh irsal. Irsal. Yeah. Nah irsal riwayah an Malik, riwayah an Malik, tapi nggak jumhur Malikiyah. Ya, jadi bukan Malikiyah, dan praktiknya sekarang mereka sedekap juga. Nah adapun irsal ada riwayat dari Imam Malik. Nah tapi masalahnya Syiah juga begini. Ya makanya jadi gitulah, ini faidah ya. Faidah kadang-kadang ahlul bid'ah, Khawarij, Syiah, Mu'tazilah itu mereka punya qaul dalam fikih. Dan qaul fikihnya mereka nggak terlalu keluar dari fikih ahlus sunnah. Modelnya kayak gini. Ya paham ya? Misalnya orang lagi haid ditolak sama suaminya. Perempuan lagi haid nih, ditolak sama suaminya. Ulama dulu sejaman Imam Ibnu Abdillah bilang, pendapat ahlus sunnah itu semua bilang ya kok, yaitu terjadi. Kecuali ahlul bidah, kecuali ahli bidah. Karena di abad kelima itu yang mengatakan bahwasanya tolak ketika haid tidak terjadi
itu memang ahlul bid'ah, Khawarij, Mu'tazilah, ya apa namanya, Rafidhah. Tiga itu Rafidhah, Mu'tazilah bilang tolak lagi haid itu nggak jatuh. Nah, Kalau jumhur ulama bilang ini terjadi, ya paham ya. Ternyata mutaakhirul Hanabilah, ya. Mulai dari zaman Ibnu Taimiyah, Ibnu Muflih, Ibnu Qayyim bilang tolak ketika haid nggak jatuh. Nih Imam Ibnu Abdul Bar kalau sezaman sama Imam Ibnu Taimiyah nggak berani kayaknya. Bilang ahlul bid'ah. Paham ya? Jadi di abad kelima Ibnu Abdul Bar bilang, yang bilang tolak haid nggak jatuh itu ahli bid'ah. Abad ke-7 Imam Ibnu Taimiyah bilang seperti itu. Kalau Ibnu Abdul Bar ya sezaman sama Ibnu Taimiyah nggak berani dia. Nggak berani. Ya, itu sepuhnya timur aja. Ibnu Abdul Bar sepuhnya barat ya. Tadi sampai mana? Ya. Nah, kalau Syafi'i di atas pusar. Ya, di atas pusar, di bawah dada. Lanjut. Bertawajjuh. Apa? Cara genggamnya Ustaz. Oh, cara genggamnya begini, biasa. Begini. Di sini. Ya, seperti itu. Pengulangan. Bertawajjuh wal isti'adah wal jahru fil mawdi'i. Ya, taruh. Nah, sebentar. Untuk megangnya anak takit dulu ya. Anak takit insyaallah. Ya. Ya, baca dulu dah. Ya, lanjut. Tawajjuh itu doa istiftah ya. Doa istiftah. Nah, disunahkan doa istiftah itu ganti-ganti ya. Ya, seperti itu. Ganti-ganti karena pakai ini wajah tuh ya. Seperti itu dan seterusnya. Ya, lanjut. Wal isti'adah tuh. Isti'adah ya. Tadi apa? Ta'awudz, auzubillah. Ketika Fatihah. Setiap rakaat kalau dalam mazhab Syafi'i setiap rakaat ya. Setiap rakaat sebelum Fatihah atau sebelum Al-Fatihah. Gimana zubatnya? Ya, gimana? Wa kullu rak'atin ta'awudzun yusad. Wa kullu rak'atin ta'awudzun yusad. Ya. Ya, tapi dibacanya israr ya. Bisir. Nah, walaupun imam. Jadi kalau imam dalam mazhab Syafi'i ta'awudznya yang di israr. Ya, bismillahnya jahar. Paham ya? Ya. Itu ketika baca surat gimana sih bismillahnya? Itu di Syafi'i apakah jahar atau kalau baca di tengah-tengah? Suratnya di tengah-tengah, nggak baca bismillah. Langsung nggak baca bismillah. Nah, cuman ya siap-siap aja. Mungkin bisa jadi ditahdir sama sepuh-sepuh ya, NU ya, ahli tahlil dan seterusnya. Ya, ustaz-ustaz yang maksudnya yang fikihnya kurang gitu kan, qiraatnya ya dalam bab tajwidnya kurang, ya bisa jadi mereka di awal di tengah surat pun pemahaman mereka baca bismillah enggak baca bismillah kalau di pertengahan surat. Lanjut. Wal jahru fi mawdi'i. Wal jahru fi mawdi'ihi ya berarti subuh, zuhur, maghrib, isya, tarawih, sholat id, ya. Bukan sholat apa, sholat id, terus sholat tarawih, ya, sholat istisqa, sholat Jumat, ya. Apanya yang dijaharkan? Dijaharkan. Enggak, istiadah umum ya. Umum. Apanya gitu? Ya, Fatihahnya, suratnya, ya. Lanjut. Wal israru fi mawdi'i. Iya, sama ya, kebalikannya israr juga ya. Lanjut. Wat ta'min. Takmin, amin ya, baca amin. Nah, kalau mazhab Syafi'i aminnya A-nya dipanjangin. Amin. Nah, terus jahar ya. Jahar. Oh, tadi apa bacanya gimana? Wat ta'minu faqat. Wa ta'minu. Nah, wa ta'minu ya ini jahron. Harus di jahron. Di sunahnya dijaharkan. Nah, inilah bedanya sama Hanafiyah ya. Bedanya sama Hanafiyah. Nah, makanya Syekh Hamid dulu pernah ngobrol, pernah cerita, Syekh Hamid Al-Bukhari, orang Saudi ya, main ke India ya.
sholat langsung habis Al-Fatihah amin sendirian dia. Langsung setelah sholat langsung dipelototin. Oh, Ya, lanjut. Ya, Syafi'i sama Hanabilah bil jahar ya, aminnya. Imamnya gimana? Imamnya juga bil jahar. Imamnya jangan diem. Ana awalam ya. Di Indonesia seringnya Diem. diem imamnya. Gak bisa napas kayaknya. nah. Kalau beda ukuran jahatnya gimana ya? Maksudnya? Misalkan amin dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan amin gitu. Oh, nggak apa-apa. Yang jadi apa itu jahar? Jahar itu 40 orang kedengeran. Nah, kalau itu imam atau khatib. Ya, misalnya ini 40 nih, nggak nyampe ya. Amin. Nah, itu cukup nggak? Kalau cukup 40 ya itu jaharnya imam. Ya, itu jaharnya imam. Nah, kalau jaharnya sendiri, misalnya antum sholat munfarid nih, sholat ba'diyah isya, bil jahar. Ya, antum sholat sunnah ba'diyah isya bil jahar. Nah, antum sholat sendiri, nah itu disunahkan jahar. Nah, tapi jaharnya munfarid itu didengar oleh orang kedua setelah kita. Jadi misalnya ini ada orang. Nah, yang sampingnya ini ada dengar suara kita. Nah, itu jahar untuk makmum, untuk munfarid. Ya, paham ya? Jadi jahar imam sama jahar munfarid beda. Ya, paham ya? Begitu juga ketika sholat perempuan. Enggak, afwan, tadi yang jahar Imam yang mendengarkan 40 orang itu bukan imam, jahar khotib, afwan. Jahar khotib, maaf. Jahar khotib. Nah, kalau jahar imam pertengahan, ya. Jahar imam sholat pertengahan, yang penting lebih jahar daripada jaharnya munfarid. Ya, paham ya? Yang penting lebih jahar daripada jaharnya munfarid. Soalnya kan imam kan banyak, ya. Imam banyak, makmum banyak ya. Ya, kata kalau perempuan juga munfarid sama harus keras gitu. Kayaknya wa inda ajnabiyin ini kalau perempuan doang. Yeah. Apa ada ajnabi? Iya, perempuan sholat di rumah atau enggak? Iya. Perempuan semua gitu. Kalau perempuan semua nggak ada ajnabi, maka dia sama kayak cowok. Dia perempuan semua nih. Nah, itu sama kayak cowok. Kalau di situ ada cowok satu aja, maka isror. Ya kan? Wa inda ajnabiyinil untha tusir. Wa inda ajnabiyinil untha tusir. Nah, kalau nggak ada ajnabi, sama kayak cowok. Ada lagi? Ya, baca. Qira'atu surah ba'da al-Fatihah. Qira'atu surah ya ba'da al-Fatihah. Nah, surahnya ini ya minimal kalau dalam mazhab Syafi'i minimal 1 ayat. Ya, dalam mazhab Syafi'i minimal 1 ayat. Dalam mazhab Syafi'i. Qira'atus surah ini minimal 1 ayat. Jadi antum misalnya baca Alif Lam Mim atau baca Yasin udah yakfi. Yasin dah yakfi. Wa takbiratu inda Ya. wa takbiratu inda al-khafd wal-raf'i minhu. Ya, wa takbirat di sini bukan raful yadain ya. Takbirat maksudnya mengucapkan takbir. Ini namanya apa? Takbirat intiqal. Namanya takbiratul intiqal. Semua yang sifatnya intiqal takbir. Ya, dari rukun ke rukun, nah itu takbir. Gimana zubatnya? Wakabbiran Bisa irin kita. wakabbiran misairin. Lanjut. Wa qawlu sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Ya, nah, jadi bangun ke i'tidal itu beda dari semua intiqal. Nah, dari mulai bangun bacanya sami'allahu liman hamidah. Pas sudah lempeng, lurus, tegak, baru rabbana walakal hamd. Ya. Jadi Syafi'i di dalam mazhab ini nih pakainya udah nambah si grup ya.
itu mufradat ya, kalau nggak salah mufradat Syafi'i. Mufradat Syafi'i walaupun makmum jamak bainal apa? Bainat tasmi' wal hamdalah. Paham ya? Jadi mulai dari bergerak dari ruku itu udah bilang sami Allah liman hamidah, sami Allah liman hamidah. Pas tegak baru Rabbana walakal hamd. Walaupun makmum. Ya paham ya? Nah, kalau imam udah jelas ya. Rabbana walakal hamd itu ketika begini atau ketika ini kalau Yang penting tegak lah. ini Yang penting udah tegak ya. Rabbana walakal hamd. dia kalau begini kalau lihat apa semua. Iya, yang penting udah tidak lah. Allah alam detailnya gimana. Ya. Ustaz, Ya. kalau lagi sholat gerhana kan 2 kali ruku tuh. Nah ketika bangun tuh sami Allahu liman hamidah. Udah gitu Bismillahirrahmanirrahim gitu. Ya, bisa jadi. Allah alam. Nggak tahu sedetail itu. Ya, bisa jadi nggak pakai Rabbana walakal hamd ya. Oh atau Iya. pakai sami Allah langsung. Iya, kayaknya nggak baca ini apa namanya langsung baca Quran, kayaknya nggak pakai Rabbana walakal hamd soalnya. Bukannya tidak sih ya. Oke, ya. Ada lagi? Ustaz ini? Sama Sob. Oh sama. Masya Allah satu hati satu. Saja kemarin baru di Iya, gerhana. Sob, kejadian Oh kemarin. gitu. Oh Iya. iya. Paling namanya nggak geran. Iya. Tapi nggak jadi hujan timbul. Ya, lanjut. Assalamualaikum. Wa tasbihu fil ruku'. Nah tadi udah ya apa? Oh iya, lanjut. Nah jadi itu yang tadi Anda bilang umum ya, baik munfarid ataupun imam ataupun makmum baca sami Allahu liman hamidah sama Rabbana walakal hamd. Tapi kalau madzhabus salatah mengecualikan makmum ya, mengecualikan makmum. Ya. Yang roji yang mana? Yang roji yang mana? Ya, ana jujur sih lebih ikutin madzhab salatah ya. Ikutin madzhab salatah ya. Ya. Kalau zahiri, kalau ikutin dalil jumhur lebih kuat ya dalam masalah ini. Jadi ikutin madzhab salatah berarti makmum. Kalau dalam nggak usah baca sami Allahu liman hamidah, langsung Rabbana walakal hamd. Ya. Kalau antum mau tahu dalil Syafi'i dan tarjihnya Imam Syafi'i, baca kitab Mawardi, kitab Al-Hawi Kabir. Ya. Jadi kalau antum ta'assub kepada fikih Syafi'i, antum ta'assub atau bukan ta'assub lah, hub ya, cinta, cinta pada Syafi'i. Al-hubbu yu'mi ya, wa yusim. Hubbuka syai'a, apa namanya? Kata Nabi, hubbuka syai'a yu'mi wa yusim. Hadis sahih. Cinta itu membutakan dan bikin yusim apa? Bikin tuli ya. Kalau antum mau tahu dalil Syafi'i plus aujuh tarjinya madzhab Syafi'i, baca kitab Al-Hawi Kabir. Nikosnya mantap. Nikosnya mantap. Karena dapat cerita katanya Ustaz Arifin Badri pas S2 fikih kalau nggak salah. Beliau kan fikih ya, S3-nya fikih juga kan. Di S2 kalau nggak salah. Beliau hatamin Al-Hawi Kabir. Hatam berapa dah? 25 ya? 25 jilid kalau nggak salah. Lupa berapa jilid, 20. Worth it, worth it. Kalau dia fikih ya itu mantap. Apa namanya, Al-Hawi Kabir nih mantap. Jadi kalau bisa tuh yang takhusus siapa di sini yang S2? Belum ada ya, ya. Iya, oh ya Ustaz Azam. Ustaz Azam nih, fikih nih. Ustaz, baca Al-Hawi Kabir, Ustaz. Oh iya, anak kan rekomendasi Al-Hawi Kabir ya? Ya, Al-Hawi Kabir ya. Kalau fikih Syafi'i cakep, ada tarjinya. Ada tarjinya. Apalagi Syafi'i kan. Kalau dia orang Indonesia gitu. Bacanya Al-Hawi Kabir. Nanti kalau Hambali ada lagi, Maliki ada lagi. Nah kalau dia kuliah usul fikih nanti ada lagi namanya bacaan yang wajib tuh. Ya. Jadi ibaratnya ikhtibar syamilnya lah. Ikhtibar syamilnya. Kalau mau jadi takhusus itu tuh kalau bisa ada estafet, ada kitab tebal yang dia sudah lalui itu. Ya kalau kuliah hadis ya Fathul Bari, Neul Alto atau Minhatul Alam ya udah yakinlah boleh lah.
Minhatul Alam S1 lah. Karena alhamdulillah Minhatul Alam udah khatam. Nah sebagiannya 2 kali baca. Najmul Wahad 10 jilid dulu ya, lagi semangat-semangatnya alhamdulillah khatam. Najmul Wahad punya siapa? Siapa yang tahu Najmul Wahad punya siapa? Habib? Habib lagi. Habib? Lupa. Ustaz Habib? Ya, punya Ad-Damiri. Ad-Damiri punya kitab terkenal yang jarang ada orang yang ngarang. Nama kitabnya apa? Hah? Al-Hayawan. Al-Hayawan gitu aja. Apa ya? Nah, setengahnya, nilainya setengahnya. Kalau Al-Hayawan punya Jahil. Ilmu binatang apa namanya? Zoologi ya? Zoologi ya, ilmu zoologi. Jahil udah ngarang kitab zoologi. Kalau Damiri Hayatul Hayawanil Kubro. Nama kitabnya Hayatul Hayawani Al-Kubro. Ya kayak nonton YouTube aja gitu, hewan-hewan aneh gitu. Baca kitab itu. Cuman plus sama hukum fikihnya. Ya, buaya dijelasin buaya gimana. Yang nggak pernah ngelihat buaya ngeliatin aja, baca aja kitab ini. Habis itu dijelasin hukumnya apa. Mazhab Fulan bilang gini, zirapa apa hukumnya? Putri Duyung ada di situ. Ya, di situ. Ada di situ, ada dijelasin. Ada beli. Hah? Ya, nantilah. Ya, tunggu selesai dulu ininya, nanti anak jelasin Putri Duyung. Sekalian Putra Duyung. Sekalian Putra Duyung. Ya. Wasujudi. Apa? Wasujudi wa qawjadaini ala fakhidaini fil julus. Iya, apa namanya? Tadi sampai mana? Yang mana? Wa tasbihu fil ruku'i wa sujudi wa qawjadaini. Iya, tasbihu fil ruku', dia tasbih di ruku', sujud, tasbih akalnya subhanallah ya. Subhanallah sekali boleh. Nah, ini aqallul kamil. Aqallul kamil 3 kali. Kalau dikurangin kalau dilebihin dari 3 kali boleh. Ya, atau tambahin tasbih yang lain boleh. Ya. Ya Allahumma laka raka'tu dan seterusnya. Jadi minimal aqallul kamil itu di 3 kali. Aqallu sekali, terus aqallu kamu 3 kali atau gimana sih? Aqallu al kamil. Jadi apa? Bahasa Indonesia apa? Aqallul kamil. Ideal minimal. Ideal minimal. Ideal minimal. Ya, betul. Tasbih ruku' sujud wa watul yadaini 'alal fakhidaini fil julus. Nah, wa watul yadaini 'alal fakhidaini fil julus. Nah, begini ya, ketika julus ininya sejajar, Ustaz. Ya, ininya sejajar. Ya. Nah, tangannya sejajar sama ini. Iya, dengan batas rukunya. Ya, jadi bukan di sini atau begini. Nah, kebanyakan orang yang sholat enggak seperti itu. Ya, kadang begini, kadang begini. Nah, yang lebih afdal begini ya. Jadi intinya gerakan sholat itu yang intinya ya, semua ketentuan dalam gerakan sholat itu tujuannya 2. Ya, tadallul wal khusyuk. Ini dia intinya. Tadallul itu berarti biar lebih sopan, biar lebih hina. Ya, kasar aja kasar. Antum kalau begini sopan nggak? Sopan kan ya? Begini sopan, gini sopan ya. Tapi kalau gini lebih sopan. Jadi semua gerakan sholat itu hikmahnya adalah 2. Karena itu bisa lebih khusyuk atau itu lebih sopan, lebih tadallul di hadapan Allah. Ya, paham ya? Seperti itu. Ya. Semua detailnya gerakan sholat itu intinya di 2 ini hikmahnya. Ya. Ya, lanjut. Wa watul yadaini 'ala fakhidaini fil julus, itu ya, sejajar ya tangannya. Nah, kemudian yabsutul al-yusra, ini udah paham ya, yabsutul yusra begini ya. Semuanya ngadep kiblat tangannya. Yabsutul yusra. Wa yaqbidul yumna, ya, wa yaqbidul yumna. Nah, illal musabbihah, kecuali apa namanya? Kecuali telunjuk, fa innahu yushiru biha mutasyahidan. Nah,
dia tangannya ini ditunjuk ketika tasyahud. Nah, yang rajih yang masyhur dalam mazhab Syafi'i itu diangkatnya tatkala baca la ilaha illallah. Jadi sekali ngangkat aja. Jadi awalnya diam begini, awalnya diam. Nah, asyhadu alla mutasyahidan maksudnya tatkala baca asyhadu alla ilaha illallah. Nah, tatkala asyhadu alla ilaha illallah pas lafzul jalalahnya, pas istisna lafzul jalalahnya itu diangkat ya. Nah, fa inna yushiru biha mutasyahidan, paham ya? Yushiru biha yakni yarfa'uha. Ya, yushiru biha maksudnya yarfa'uha, diangkat. Jadi kalau ada pertanyaan dalam mazhab Syafi'i, telunjuknya ini diangkat dari awal tasyahud apa enggak? Jawabannya enggak ngangkat dari awal tasyahud. Awal tasyahud masih genggam. Di Zubat gimana? Jadi kalau menasyiran suraka waqbit wasabba maka ya illallah falmuhallilah wa inda illallah falmuhallilah irfa' li tauhidil ladzi shallaita lahu. Nah, apa hukumnya digerakin dalam mazhab Syafi'i? Nah, di dalam mazhab Syafi'i itu ada dua qaul. Nih, jadi kalau ada pertanyaan apa hukumnya menggerakkan jari dalam mazhab Syafi'i? Seingat Ana ya. Ana nulis bahas ini tuh tahun 2013. Ya, antara 13-14 lah. Ana nulis bahas ini namanya tulis bahasa Indonesia. Jangan berantem gara-gara telunjuk ya. Jangan bertengkar karena telunjuk. Ana bikin tulisannya gitu. Nah, dalam mazhab Syafi'i itu yang masyhur itu makruh hukumnya. Yang masyhur makruh. Nah, tapi ada ulama Syafi'i namanya Ibn Abi Hurairah kalau nggak salah. Tapi bukan anaknya Abu Hurairah ya. Tapi namanya Ibnu Abi Hurairah kalau nggak salah. Nah, itu beliau bilang hukumnya apa dah? Haram. Beliau bilang hukumnya haram. Ya. Nah, yang masyhur dalam mazhab Syafi'i makruh. Ya, Masya Allah ya. Kalau sebagian mazhab kan malah disunahkan. Ya, disunahkan. Nah, itulah fikih ya, fikih. Jadi semakin tahu banyak pendapat ya semakin luas ya, semakin legowo ya. Faina yushiru biha mutasyahidan wal iftirashu fi jami'il jalsat. Iftirash fi jami'il jalsat, semua duduk kecuali tasyahud akhir itu makanya iftirash ya. Ya, jadi ada tarabbuh, ada namanya tarabbuh itu sila ya. Ente duduk tarabbuh boleh. Karena iftirash itu kan sunnah hayat ya. Ente lagi sholat ya, tapi kan geraknya susah ya. Dari gini kan. Allahu Akbar. Ya. Habis itu pas sujudnya pas iftirash kan duduk kedua begini. Nah, itu hukumnya boleh, tapi enggak sunnah. Ya. Paham ya? Iya, seperti itu. Mantap, boleh dicoba lah. Bisa diulang. Apa? Bisa diulang. Iya, jadi duduk itu ada 3 macam ya, atau 4 atau terserah lah. Tapi yang di dalam ibadah itu 2, yaitu iftirash sama tawarruk. Ya, iftirash biasa ya seperti di rakaat kedua, duduk di antara 2 sujud. Nah, itu atau jalsatul istirahah. Ya, itu semuanya makanya iftirash. Ya, iftirash. Nah, ada lagi tawarruk. Nah, tapi selain itu ada namanya tarabbu'. Hukumnya apa kalau tarabbu'? Hukumnya kalau kita sholat tarabbu' hukumnya sah. Apakah makruh atau enggak? Allah alam. Yang makruh ini ik'a. Antum lagi duduk nih, kata begini kan? Nah, gini kan? Ik'a. Ya, ini makruh hukumnya. Makruh. Anda lagi ngapain? Dia katanya lagi sholat gitu kan. Nah, ini hukumnya makruh. Nah, kalau tarabbu' apa hukumnya? Allah alam. Lupa nah. Yang penting nggak batal ya, paham ya? Ya. Gimana zubatnya? Al-Iqa.
kudu dikasih keyword ya. Takunu aliyatahu. Affiliate. Iya. Takunu aliyatahu ma'yadaihi bil ardillati nasiban saqaihi. Ya. Itu bab syurutis shalah paling bawah ya. Bab syurutis shalah paling bawah. Lanjut. Wa tawarruk fil jalsatil akhir. Iya, fil jalsatil akhirah wa taslimatus tsaniyah. Nah, ini semua tasyahud sunnah hai cukup ya kayaknya. Cukup sekian, ada yang mau tanya? Kayaknya ini dulu dah. Sebelumnya. Mengenai kunut tadi, Ustaz. Berarti kalau kita lupa kunut subuh, kita disunahkan untuk sujud sahwi. Iya, untuk sujud sahwi. Nah, cuman gini, apa namanya, kita ini ya, apa namanya, percakapan rahasia ini ya. Ya, ini intramazhab ya. Ya, kalau imam kita beda mazhab dengan kita, ya, itu kata ulama Syafi'iyah kita harus ngikutin mazhab kita. Ya, seperti itu. Dan antum baca perkataan kayak gini di mazhab lain juga ada. Ya, nah, statement kayak gini nih menurut anak kurang baik ya disampaikan ya kayak ini. Nah, bisa secara maslahat dan secara mazhar juga, secara syiar juga. Misalnya imam kunut, imam nggak kunut, antum kunut. Nah, di mazhab itu sampai dijelaskan kalau bisa kunut kitanya. Yang terjadi itu. Nah, nah kunut kalau bisa. Ya walaupun selama nggak ketinggalan jauh, ya kan? Nggak ketinggalan jauh. Nah, kalau menurut ana pribadi dan seingat ana ada kaul dalam mazhab Syafi'i juga seperti itu. Seperti yang ana cenderung, yaitu nggak wajib. Yang nggak wajib. Kalau antum berimam kepada seorang yang mazhabnya beda sama antum, ya maka ikutin mazhab imam tersebut. Nah, menurut ana ini jauh lebih lebih maslahat, lebih baik, dan lebih mencerminkan seorang makmum, ya, dan lebih kepada istihad, bahwasanya kita ini semua fikih ini sama, artinya ya kalau bisa nggak bergesekan ya nggak bergesekan, apalagi ini kita statusnya jadi pemimpin, jadi rakyat, jadi makmum, ya, ikut aja udah seperti itu. Nah, ya cuman yang sampai ke level bijak kayak gini, yang sampai menerima perbedaan, wah jarang ya. Ya harus yang banyak baca gitu. Kebalikannya juga sama ya. Ya apa namanya, ustadz-ustadz di Indonesia misalnya, mau yang Salafi, mau yang NU, mau yang apa ya. Ya kalau nggak sesuai dengan mazhabnya ya udah pindah sholatnya deh. Ya betul. Iya seperti itu. Ente misalnya makmum baca kunut di masjid Salafi, ya udah habis sholat ya siap-siap aja dipelototin gitu. Ya. Begitu juga kebalikannya. Nah makanya anak guru ya beberapa ada beberapa masjid ya kalau bisa diselingin kunut. Tapi kalau yang gitu biasanya perumahan ya. Yang perumahan bisa diselingin ya. Tapi kalau yang di kampung wah kagak bisa, susah ya. Kalau di kampung sepuh sih. Insya Allah 50 tahun lagi mereka kita tatkala kita yang jadi ininya, iya fungsinya insya Allah lebih lebih legowo lah. Beda masa soalnya, beda zaman. Ya, ada lagi yang tanya? Tadi Eriza kayaknya. Kalau hukumnya meninggalkan sunnah ayat secara sengaja, Nggak apa-apa, nggak sujud sahwi. kalau meninggalkan sujud sahwi secara sengaja di sunnah itu ya. Iya, nah apa hukumnya sujud sahwi? Sunnah. Hukumnya sunnah. Ya seperti itu. Insya Allah, tapi kelewatan juga sih. Sujud sahwinya aja lupa kan? Kalau sengaja tuh Sengaja nggak apa-apa. Nggak, tadi Anda bilang jadi sujud sahwi itu nggak bisa jadi wajib.
kecuali dalam mazhab Malik, kecuali dalam mazhab Hambali. Ya, jadi mazhab arba'ah itu nggak ada yang bilang, mazhabul arba'ah bilang sujud sahwi itu hukumnya sunnah awalnya, tapi di sebagian kondisi bisa wajib menurut mazhab Hambali. Ya, seingat anak ya, Allah alam ya. Ada lagi? Jadi meninggalkan sujud sahwi sengaja hukumnya nggak apa-apa. Ya. Meninggalkan sunnah abad sengaja hukumnya nggak apa-apa, tapi tetap sujud sah. Ubaila taslimin tusannu sajidata wa tarki ba'din amdan aw lidhuhli. Ninggalin sujud sahwi, ninggalin sunnah abad sengaja. Nah, mau sengaja mau nggak sengaja tetap sujud sahwi ya. Nggak mau kunut nggak mau tasyahud awal buru-buru. Ya, paham ya? Ya sebenarnya itu nggak apa-apa, nggak dosa, cuman kurang aja. Ya, lanjut. Tadi siapa lagi yang mau nanya? Ya udah, random aja deh, coba bagus dulu deh. Kalau makmum yang lupa tasyahud awal, terus ada imam, apakah dia sujud sahwi sendiri? Enggak. Jadi makmum nih lagi tasyahud awal bengong kan? Lah, ini kok pindah mazhab, pindah bab nih. Jadi sujud sahwi. Sujud sahwi insyaallah minggu depan kayaknya. Sunnah apa aja? Oh iya, sunnah abad, nyambung. Kata Zubat apa? Enggak. Karena mau ngetes Hafid. Tasyahud, dia si makmum lupa tasyahud awalnya. Ya, makmum lupa tasyahud awal. Apakah dia disunahkan sujud sahwi? Tatkala dia selesai salam? Enggak, jawab dulu pakai bahasa Indonesia. Oh. Apa? Enggak tahu. Oh ya. Wa muqtadin? Oh. Ya. Muqtadin lisahwihi. Nah, wa muqtadin lisahwihi la yasjuda lakin lisahwi man bihi qadir. Wah, belum lulus nih Hafid. Ya, betul. Ya, apa namanya? Ana dari dulu sampai sekarang teman ana yang ngafal Zubat hatam ya. Baru 4 orang ya. Kalau Hafid hatam nih yang kelima berarti. Insyaallah. Ya, ada lagi? Duduk, jadi duduk. Kalau misalkan duduk enggak di luar dari yang 4 tadi bagaimana? Maksudnya di luar yang 2 tadi, bukan tawarruk, bukan iftirash. Itu bagaimana hukumnya? Dia enggak duduk seperti ini atau seperti ini, tapi dia duduknya seperti ini kakinya. Silang. Atau seperti ini. Dia duduknya dia seperti ini kakinya apa? Atau gitu. Seperti ini gitu. Oh iya, itu masuknya masih iftirash. Masih iftirash kalau gitu. Kalau syikhul julus kayak gini. Nah, iya, Terutama yang begini nih. Begini. Nah, ini nau'un minal ik'a. Ini termasuk ik'a. Nah, ini termasuk ik'a. Nah, ana lupa lagi nih. Ik'a ini ada istisnanya menurut Ibnu Abbas ya. Kalau ik'a-nya kayak gitu ada istisnanya. Maksudnya istisna nggak dimakruhkan gitu. Tapi lupa. Ala kulli hal ada yang begini. Nah, ini namanya ik'a juga ya. Kan tadi ana bilang ini ik'a ya. Ini ik'a. Nah, apa namanya? Begini juga ik'a nih, termasuk ik'a. Nah, tapi untuk yang ini ada istisnanya menurut Ibnu Abbas. Bolehnya di pas apa lupa apa baina sajdatain atau tasyahud awal lupa. Ya. Akar dari beliau. Lupa Allah alam. Ya, ada lagi? Rukuk terus pegang tulang kering di sini jadi nggak pegang betis tapi di sini. Rukuk. Tak lutut. Rukuk pegang betis. Nggak disunahkan. Pegangnya ini. Dan megangnya dicengkeram ya. Megangnya dicengkeram. Artinya nyengkeram gitu. Beda sama sujud. Sujud tuh begini. Kalau sujud begini. Ya, kalau rukuk mencengkeram. Jadi bukan gini. Ya, mencengkeram gini. Kuda-kudanya biar kuat ya. Ada lagi? Tadi yang sholat jahar kayak subuh, maghrib, isya, kalau sholat sendiri tetap jahar juga berarti. Jahar, cuman jaharnya bukan seperti imam. Paham ya? Ya, jadi walaupun sendiri, bahkan
qobliyahnya kayak gitu-gitu jahar juga sholat sunnahnya. Antum sholat di kamar misalnya tahajud atau sholat witir jahar. Masbuk juga berarti Ustaz. Hah? Kalau masbuk yang rakaat ketiga kan yang keduanya kan masih zahar itu kalau pas isya itu atau subuh. Dia masbuk tapi ada yang bisa jawab? Ana udah jelasin kaidahnya. Apa bedanya itsmam sama qadha? Paham ya? Ada bedanya itsmam sama qadha ya. Ini antum ngasih contohnya apa? Salat subuh ya? sholat subuh atau isya gitu kan. Kalau rakaat beda kedua dia kasusnya. tinggal. Kalau salat subuh maka dia baca. Soalnya salat subuh itu kan semuanya jahar. Bedanya kalau salat isya sama maghrib kan, kalau maghrib rakaat Ada yang ketiganya sir, ya seperti itu. Nah, kalau ngikutin mazhab Syafi'i, ya kalau ngikutin mazhab Syafi'i, antum 2 rakaatnya sama imam, 2 rakaatnya sendiri. Ya, kalau ngikutin mazhab Syafi'i, ya maka 2 rakaat yang ente sendiri yang masbuk, nah itu enggak baca, enggak jahar, sir. Tapi kalau ngikutin mazhab Imam Malik, maka dibaca. Ya, paham ya? Yang Ana bilang aku sih. Bantuin aku. Yang Ana bilang 4 rakaat itu 1, 2, 3, 4. Ini jam berapa sekarang? Setengah 10 Ustaz. Setengah 10. Iya. Oh ya soalnya agak cepat sih isyanya. Iya, isanya cepat. Iya. Nah jadi yang Ana bilang, ini imam, ini makmum. Ya ini rakaat 1, 2, 3, 4. Ya ini rakaat imam nih 1, 2, 3, 4. Ya kan. Nah kalau makmumnya 1, 2, misalnya ketinggalannya 2 rakaat ya, ketinggalannya 2 rakaat. Ya. Kalau menurut Imam Syafi'i itu itsmam itu berarti rakaat 1-nya makmum, ya, rakaat 3-nya imam itu adalah rakaat 1-nya makmum. Ya. Rakaat 4-nya imam adalah rakaat 2-nya makmum. Berarti tatkala dia 2 rakaat sisanya dia israr. Beda sama Imam Malik. Kalau Imam Malik kebalik. 3 ikut 3, 4, 1, 2. Ikutin imamnya. kalau dia masbuk di rakaat keempat Ustaz. Masbuknya di rakaat keempat. Ya, masuk di rakaat kan sisa 3 rakaat. Iya. Nah, berarti kedua, ketiganya jahar. masih jahar 1 rakaat. Jadi kalau misalkan di Imam Maliki tadi ya, yang kedua itu Imam Maliki dia ikut masuk rakaat keempat, rakaat keduanya itu berapa? 4 atau gimana? Gimana man? Kan tadi Ini Syafi'i, ya ini Malik. Nah kalau di Maliki masuknya itu di rakaat keempat imam. Dia masuknya di rakaat 4 imam. Iya betul. Nah, berarti gini, 4, 1, 2, 3. Oh begitu. Nah, Oh berarti bisa oke. Berarti yang 2 di akhir tetap dijalankan di setel ya. 2 terakhir. Kalau kita yang di posisi begitu Ustaz, kita masuk di rakaat ketiga. Oh iya ininya jahar. Ini jahar. Ada lagi? Ini sampai berhenti. Kalau dijabarin lama juga ya. Apa? Rukun kauli tadi Ustaz berapa? Apa? Rukun kauli 4. Rukun qauli 4. Di Takbir, Al-Fatihah, tasyahud akhir, Salam. sama salam. Ini tasyahud akhir namanya sepaket ya sama salawat ya ala nabi. Adapun kalau salawat alal al itu ini apa namanya? Sunnah abad ya. Ada lagi? Jadi kalau sholat cuma rukun aja semua sunnah ditinggalin dan nggak bagus sahwi tetap sah salat. Iya, sah. Minimalis. Rukun aja. Minimalis ya. Capek. Iya, ada lagi? Udah cukup ya. Cukup sekian kita tutup kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.